Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurfana Cedianti Ikrom dengan NIM 4220013 dari Prodi Ilmu Hadis 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dari mata kuliah Nasi Mansuh fil Hadis. Dosen pengampu saya pada mata kuliah ini yaitu Ibu Abdillah Nisa LCMA. Baiklah, langsung saja kita akan berlanjut ke presentasinya. Pada nomor 1, tepatnya berada pada bagian A, yaitu membahas tentang definisi dan dalil nasih wa mansuh. Secara lugawi, nasih mansuh itu terdiri dari dua kata, yaitu nasih dan mansuh. Kata ini berasal dari bahasa Arab. Nasih memiliki arti menghapus, sedangkan mansuh memiliki arti yang dihapus. Secara etimologi, nasih memiliki dua makna. Pertama, nasa bermakna izalah al-syai wa idamuhu, yang artinya menghapuskan sesuatu yang memindahkannya. Kedua, nasi memiliki makna nakal wa tahwiluhu ma'a baqo'ihi fi nafsihi, yang artinya menyalin sesuatu dan memindahkannya, dan yang asli tetap masih ada. Secara bahasa, nasa memiliki arti al-izalat yang artinya menghilangkan, al-ibtahal yang artinya membatalkan, al-tabdil yang artinya menukarkan, al-tahwil yang artinya memalingkan, dan al-naql yang artinya menyalin. Nasi merupakan hukum dalil cara yang nanti atau diganti atau merupakan objek penghapusan. Sedangkan mansuh artinya hukum yang dibatalkan. Perlu diketahui, di sini yang dibatalkan itu adalah hukum syara, bukan hukum akal, dan pembatalan itu terjadi karena adanya tuntunan kemaslahatan. Jadi dapat disimpulkan, nasih mansuh itu memiliki arti suatu hukum atau syara yang dihapus atau dibatalkan, dan kemudian diganti dengan hukum atau syara yang baru atau datang belakangan. Dalil nasih wa mansuh itu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu ayat yang kami nasakh, batalkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Pada nomor 1 bagian B-nya terdapat syarat dan rukun nasih wa mansuh. Syarat nasih wa mansuh itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu yang dibatalkan adalah hukum syara. Pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara. Terus selanjutnya itu pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa, tidak mungkin dinasah setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. Yang keempat yaitu tuntunan yang mengandung nasah harus datang kemudian. Selanjutnya ada rukun nasih wa mansuh. Bagian pertamanya yaitu ada nasah adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua yaitu nasih, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasih itu berasal dari Allah karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. Yang ketiga yaitu mansuh, yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat yaitu mansuhkan, yaitu orang yang dibebani hukum. Selanjutnya yaitu nomor 2, pada bagian yang A terdapat sejarah nasih mansuh. Asal mula timbulnya teori nasakh ialah bermula adanya ayat-ayat yang menurut anggapan mereka itu saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Sedangkan menurut Muhammad Sahrur telah mengatakan ketika membahas nasih mansuh bahwa ia adalah ilmu yang muncul setelah masa Nabi. Adapun latar belakang yang melatar belakangi ilmu nasih mansuh itu adalah yang pertama, perubahan konsep ijtihad. Perubahan konsep jihad menjadi konsep perang dan permusuhan konsep dakwah dengan cara hikmah dan nasihat menjadi dakwah melalui perang. Yang kedua yaitu menghilangkan konsep beramal atas dasar perhitungan ukhrawi dan menggantinya dengan kriteria tidak jelas dan longgar seperti syafaat, kewalian, perantaran, dan keramahan yang kuncinya terletak di pemangku agama. Yang ketiga yaitu
terpatrinya konsep Jabariyah dan meniadakannya secara total peran manusia. Yang keempat yaitu mengabaikan akal pikiran, logika, dan terpatrinya konsep penyerahan kepada orang lain dalam membuat keputusan-keputusan. Pada nomor 2 yang bagian B, terdapat pro dan kontra. Kelompok pro dalam nasih mansuh. Ada beberapa ulama yang mendukung eksistensi nasih mansuh menyatakan bahwa nas penghapusan sebagian ayat Al-Quran oleh ayat-ayat yang lainnya itu boleh dan telah terjadi. Yang keduanya yaitu perbuatan-perbuatan Allah tidak tergantung pada alasan dan tujuan. Boleh jadi memerintahkan ataupun boleh jadi melarang sesuatu pada kondisi tertentu. Selanjutnya ada yang berpendapat juga karena adanya kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya. Jika dilihat dari segi makna yang tersurat seperti ayat tentang wasiat dengan ayat tentang mawaris. Selanjutnya yaitu nasa-nasa kitab dan sunnah menganjurkan adanya kebolehan nasa yang terjadi. Selanjutnya yaitu juga ada hal yang dibatalkan dan membatalkan bukan berarti batil. Terus ada poin tentang kelompok kontra nasih wa mansuh. Yang pertama yaitu membatalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Membatalkan hukum yang ada di Al-Quran ada yang batal ataupun yang salah. Yang kedua yaitu syariat diabaikan menjadi hujah hingga hari kiamat. Tidak pantas ayat-ayat ada yang mansuh. Yang ketiga yaitu Allah tidak mengganti ayat atau membuat manusia lupa tentang ayat kecuali Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Yang keempat yaitu tidak ditemukan adanya kebatilan padahal hukum Tuhan yang dibatalkan adalah kebatilan. Dari pro kontra nasih mansuh tersebut, saya memiliki analisis terhadapnya. Menurut saya dari pro dan kontra nasih mansuh tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kelompok pro itu lebih mendukung eksistensi nasa mansuh yang menyatakan bahwa nasa penghapusan sebagian ayat Al-Quran oleh ayat yang lainnya adalah boleh dan telah terjadi. Sedangkan kelompok kontra nasih mansuh itu lebih berpikir Allah tidak mengganti ayat atau membuat manusia lupa tentang ayat kecuali Allah menggantikan yang lebih baik. Kelompok ini memahami bahwa kata ayat di situ diartikan mukjizat atau ayat yang dinas oleh Al-Quran sehingga ayat Al-Quran itu tidak bisa disentuh atau dibatalkan. Terus pada nomor 3 terdapat poin urgensi nasih mansuh dan keterkaitannya dalam ikhtilafal al-hadis. Urgensi nasih mansuh di sini menurut saya yaitu mengetahui ilmu nasih wa mansuh termasuk kewajiban penting bagi seorang yang memperdalam ilmu syariat. Karena seorang ahli hadis tidak akan dapat memetik hukum dari dalil-dalil nas tanpa mengetahui dalil-dalil nas yang sudah dinasih dan dalil-dalil yang menasahnya. Dan ilmu nasih mansuh juga sangat penting untuk menyempurnakan jalan ijtihad. Adapun keterkaitan antara nasih mansuh dengan ikhtilaf al-hadis yaitu karena ikhtilaf al-hadis memiliki arti ilmu yang membahas hadis-hadis secara lahiriahnya tampak bertentangan, untuk kemudian dapat menghilangkan pertentangan tersebut atau untuk menemukan pengkompromiannya, maka perlu menasahnya dengan cara melihat asbabul wurudnya dan melihat sejarah turunnya, mana yang lebih dulu muncul dan mana yang terakhir muncul. Pada nomor 4 terdapat poin tentang tokoh literatur dan tokoh nasih mansuh fil hadis. Di sini terdapat nama Imam Ibnu Syahim dan kitabnya Al-Hadis wa Mansukhuhu. Nama asli beliau adalah Abu Hafzin Umar bin Ahmad Utsman Al-Baghdadi, lahir pada bulan Safar tahun 297 Hijriah dan beliau wafat pada bulan Zulhijjah tahun 385 Hijriah. Beliau itu dinilai sebagai orang yang sikoh oleh para ulama. Dan dalam kitabnya beliau itu membahas tentang pembukaan, terjemahan, biografi Ibnu Syahin, dan kitab nasih mansuhnya, dan di dalam pembahasan kitabnya itu berisi tentang hadis dan pertentangan di bawahnya. Kemudian ada Imam Ibnu Jauzi dan kitabnya I'lam al-A'lam ba'da rasuhihi bihaqaiq nasi al-hadis wa mansukhihi. Nama lengkap beliau adalah Al-Faraj Abdurrahman Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubayyah bin Abdullah bin Humadi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far Al-Jauzi bin Abdillah Al-Qasim bin Nadar bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakir Asy-Siddiq. Beliau lahir di Baghdad sekitar tahun 510 Hijriah dan wafat pada usia 87 tahun, tepatnya pada tahun 597 Hijriah. Isi kitab I'lam al-A'lim ba'da rasuhihi bin Haqaiq nasi al-hadis wa mansukhihi adalah
pembukaan, terus pentingnya pengertian nasih wa mansuh, terus biografi Ibnul Jauzi, guru dan muridnya, dan juga terdapat penjelasan yang terdiri dari bab per bab, dan bab per bab tersebut terdiri dari bab 1 hingga bab ke-22, dan yang terakhir ditutup oleh daftar pustaka. Mungkin hanya itu penjelasan atau presentasi saya tentang nasih wa mansuh, dan jika ada kesalahan dalam sebuah kata-kata saya dalam mempresentasikan materi tadi, ataupun perkataan saya yang kurang nyaman didengar oleh pendengar sekalian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.